Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah
Yesus, Yesus, itulah tujuan hidupku Tuhan. Yesus, Yesus, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita doa dulu ya. Bapa yang di surga, setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, itu adalah kesempatan. Dan kesempatan itu tidak akan kami sia-siakan. Akan kami manfaatkan sebaik-baiknya supaya kami dalam menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan ini, kami kuat. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan mendengar doa hamba-Mu ini yang hamba persembahkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara untuk membaca ayat-ayat dari kitab suci, yaitu yang terdapat di dalam surat 1 Korintus 11
1 Korintus pasal 9 ayat 25 sampai 27. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27 ya. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Saudara perhatikan ya, saudara, ayat 25 dikatakan begini. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolaknya. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu pokok firman Tuhan, yaitu perumpamaan tentang seorang atlet. Seorang atlet, saudara, dikatakan di sini dia sebagai seorang atlet itu dia tidak sembarangan. Dia harus bisa mengendalikan diri, menguasai diri. Ya. Berbicara tentang seorang atlet, saudara, dia itu tujuannya, ya sekarang sudah catat tentang tujuannya, untuk memperoleh, di sini disebut mahkota. Tetapi yang sekarang ini terkenal yaitu piala. Ya. Jadi seorang atlet itu mempunyai tujuan untuk memperoleh piala. Ya. Dan seorang atlet itu, saudara, mempunyai pelatih. Dia dan pelatih itu harus selalu satu. Ya. Dia tidak bisa memakai kemauannya sendiri. Dia harus menurut pelatihnya untuk bisa mencapai tujuannya. Seorang atlet, saudara, itu seorang yang bisa menguasai diri. Misalnya,
menguasai diri dalam hal makanan, menguasai diri dalam hal pergaulan, ya. Dalam segala sesuatu dia harus menguasai diri kalau dia mau menjadi seorang atlet yang berhasil. Yaitu untuk memperoleh yang disebut piala. Kalau zaman dulu disebut mahkota. Mahkota itu zaman dulu, saudara. Mahkota itu adalah terbentuk dari daun palem. Ya, maka di sini ini mahkota yang fana. Ya. Mahkota yang fana. Artinya daun palem itu kalau agak lama layu, kering, ya, fana. Lantas di sini dikatakan mahkota yang abadi atau piala yang abadi. Saudara-saudara, kalau seorang atlet dia berusaha sedemikian rupa, dia menguasai diri, dia berlatih, dia selalu ada kontak dengan pelatihnya, ya. Bahkan mungkin menyatu, dia harus menurut pada pelatihnya. Kalau dia berhasil, dia hanya memperoleh mahkota yang fana atau piala, ya. Piala walaupun dikatakan mungkin piala itu ada lapisan emas, tetapi segala sesuatu yang ada di dunia ini bersifat fana, ya. Tetapi gambaran sebagai seorang atlet itu oleh Paulus digambarkan, kita ini orang-orang Kristen itu harus ambil contoh sebagai seorang atlet. Dia menguasai diri dalam segala hal. Akhirnya cuma dapat piala yang fana. Nah, kita itu juga, anak-anak Tuhan itu juga atlet yang menguasai diri. Tetapi kita juga butuh pelatih. Ya, tadi saya sudah jelaskan, kita juga butuh pelatih. Pelatih kita itu Tuhan. Ya. Jadi kita harus satu dengan Tuhan. Kita harus patuh pada Tuhan untuk mencapai suatu piala kemenangan. Harus tunduk pada pelatih kita, yaitu Tuhan. Nah, dengan demikian kita ini bisa mencapai suatu kemenangan. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, ayat berikutnya, ayat 26 dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Jadi di sini atlet itu digambarkan sebagai seorang yang pelari. Dan larinya itu bukan tanpa tujuan.
dia berlari itu ada tujuan. Walaupun pada waktu dia lari itu sebetulnya cuma lari, tapi mempunyai tujuan, yaitu untuk mencapai suatu piala yang dikatakan secara manusia itu secara manusia fana, tetapi dia kejar itu, ya. Dan dia bukan tidak punya tujuan, tujuannya itu untuk memperoleh piala. Lalu dikatakan di dalam ayat yang ke-26 ini, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Jadi bukan tidak ada tujuan. Saudara, saya beritahu, kita ini anak-anak Tuhan, ya, orang Kristen. Saudara tentu mempunyai dasar pemikiran bahwa saya itu jadi orang Kristen itu punya tujuan, ya. Tetapi saudara, karena terpengaruh oleh suasana di sekitar kita ini, sehingga tujuan kita itu lantas kabur. Kabur. Saudara, kalau merenungkan tentang kehidupan orang Kristen, saudara, dia itu kabur. Tujuannya itu kabur. Sebab apa, saudara? Sebab dia tidak punya pelatih. Loh, saya dikatakan pelatih saya ini kan Tuhan. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan, tadi saya katakan, hubungan kita dengan pelatih itu menyatu. Jadi seluruh gerak langkah kita sebagai atlet itu dikendalikan oleh pelatih. Tetapi kenapa dikatakan kabur? Sebab seluruh gerak langkah hidup kita ini dikendalikan oleh dirinya sendiri. Jadi kita ini, hubungan kita dengan pelatih itu tidak ada kontak yang menyatu. Jadi kita merasakan kita sudah punya pelatih, tetapi tidak mempunyai kontak atau memberikan dirinya itu untuk diatur oleh pelatih itu. Kita masih kabur karena kita itu, seluruh hidup kita itu dikendalikan oleh diri kita sendiri. Lah itulah sebabnya dikatakan secara jasmani kita itu mendapat, andai kata mendapat piala, tetapi piala yang fana. Tetapi kalau kita ini menjadi pelatih Tuhan, ayat 26 tadi dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Jadi tujuannya itu jelas. Pelatih kita itu jelas. Dan kita memberi diri kita itu untuk dilatih sampai berhasil mencapai tujuan, yaitu memperoleh mahkota. Dalam kitab suci dikatakan mahkota kemenangan yang tidak
tidak akan layu. Itu mahkota untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, ayat yang ke-27, ya, saudara perhatikan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya. Jadi tubuh kita itu jangan dikuasai oleh diri kita, tapi dikuasai oleh pelatih kita, ya. Menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi saudara, kita ini sebagai anak-anak Tuhan menginjil kepada orang lain, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tapi dirinya sendiri itu tidak ada kontak dengan pelatih kita, dengan Tuhan. Sehingga kita ini menjadi anak-anak Tuhan tapi tanpa tujuan. Ya saudara, tanpa tujuan. Nah, sekarang saya beri contoh, ya saudara, tentang tujuan itu, ya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah memberi contoh tentang Dr. Albert Einstein, ya. Saya ulangi lagi supaya saudara itu mengerti, ya. Dr. Albert Einstein ini satu waktu dia naik kereta api di kota New York, ya. Waktu dia naik kereta api itu, dia duduk, dari jauh dia lihat kondektur, ya. Kondektur dari kereta api itu jalan untuk memeriksa apakah setiap penumpang itu sudah punya karcis atau belum, ya, diperiksa. Nah, itu waktu Dr. Albert Einstein waktu melihat itu, dia meraba-raba kantongnya untuk mencari karcisnya. Diraba-raba semua, tidak ada. Sampai tas-tasnya dibuka, tidak ada. Dia bingung, saudara-saudara. Dan itu waktu kondektur sudah menghampiri dia. Dia bingung, dia apa ini? Lantas kondektur ini bilang, "Pak, tenang Pak, tidak usah Bapak gupuh-gupuh. Saya tahu Bapak ini orang yang terkenal, seorang jenius yang terkenal. Tidak mungkin Bapak itu naik kereta api tanpa karcis. Sudah tenang Pak." Lantas si kondektur ini melanjutkan perjalanannya untuk memeriksa lebih jauh lagi, ya. Tetapi Dr. Einstein ini dia tidak berhenti, dia malah mencari-cari. Bahkan dia itu sampai mencari di kata bahasa sehari-hari, dia sampai berangkang tiap-tiap tempat duduk itu dilihat kalau jatuh di situ. Lantas kondektur itu kan kembali, saudara. Kembali itu dia tahu, loh, kok malah berangkang. Terus kondektur itu bilang gini, saudara, "Sudahlah Pak,
Saya tidak mempermasalahkan soal karcis lagi. Sudah Bapak duduk dengan tenang. Ya. Tapi Dr. Einstein ini menengadah, menatap kondektur itu. Dia berkata gini, Bapak tahu kenapa saya kok mencari karcis saya? Sebab saya ini lupa tujuan saya ini kemana, saya ini lupa. Tujuan saya ini kemana, saya ini lupa. Jadi saya tidak tahu kemana saya ini. Maka itu saya cari. Kalau saya ketemu karcis itu, saya tahu karcis ini tujuannya ke daerah ini. Tapi saya lupa. Saudara-saudara, saya kasih tahu ya. Orang yang jenius seperti Dr. Einstein ini bisa lupa tujuannya. Apalagi kita yang biasa-biasa saja. Ya. Seringkali kita itu mengaku dirinya sebagai orang Kristen. Tetapi sebetulnya kita itu lupa tujuan kita itu apa. Sebab kita dengan pelatih kita itu seringkali tidak ada kontak, saudara. Padahal seorang atlet dengan pelatih itu harus selalu ada kontak. Dan seorang atlet itu harus patuh pada pelatihnya. Sama dengan seorang atlet ya, yang tidak ada kontak dengan pelatihnya, itu sama dengan dia itu kacau. Tujuannya itu apa tujuannya? Sama dengan Dr. Einstein ini. Dia itu seorang yang mengerti, jenius. Tapi dia lupa kemana tujuannya itu. Begitu juga banyak orang-orang Kristen. Mungkin dia itu aktif ke gereja, bahkan pelayanan, bahkan pendeta yang luar biasa sekalipun bisa lupa tujuannya itu apa. Karena kontak dengan pelatihnya itu terputus. Padahal dia harus selalu ada kontak. Bahkan dia harus selalu patuh pada perintah-perintah dari pelatihnya itu. Saudara-saudaraku sekalian, ini mengingatkan pada kita sebagai orang Kristen, kita ini ojo sampai putus hubungan dengan Tuhan sebagai pelatih kita. Ojo sampai putus. Kita harus selalu ada kontak. Kontak kita itu diantaranya yang paling penting yaitu doa. Nanti lain kesempatan saya akan lanjutkan ini dengan menguraikan apa itu doa. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua ya. Dengan renungan yang singkat ini, saudara itu diingatkan. Saudara itu sebagai anak Tuhan, tujuannya kemana? Ya, seringkali kita itu dikacaukan dengan kepribadian kita. Sehingga kontak kita dengan Tuhan sebagai pelatih
yang kita harus patuh kepadanya itu tidak ada kontak. Orang Kristen tapi masih terlalu kuat pakai kehendaknya sendiri. Oleh sebab itu kita sering kesandung-sandung, saudara-saudara. Dan orang Kristen yang dijanjikan oleh Tuhan, kamu akan menjadi orang yang diberkati. Malah kita itu sering merasa terlantar, saudara-saudara. Oleh sebab itu, mari kita mengikuti firman Tuhan tentang atlet dan patuh pada pelatihnya. Ya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Ya. Nanti lain kesempatan saya akan sambung ini. Apa yang penting dalam hubungan atlet dan pelatihnya, ya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di sorga, Engkau akan memimpin hamba-Mu dalam melayani ini kepada suatu pengertian, supaya pendengar ini mengerti siapakah dia sebagai orang Kristen yang sebenarnya, dan dia kabur tentang tujuannya. Pelatih yang sebetulnya tujuannya seorang atlet, tapi kabur. Dia seorang atlet yang terlalu kuat dengan mengikuti kehendaknya sendiri sehingga mengabaikan pelatihnya. Tuhan, tolong Roh Kudus akan memberikan sentuhan-sentuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus, biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.